Yo, balik lagi sama gue di channel Brian Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk kripto tentunya, Bitcoin dan juga AAV, teman-teman ya. Jadi kemarin itu ada yang request untuk AAV. So, di pembahasan kemarin ini ada kecenderungan ya untuk market itu bisa recovery sampai perkiraannya bisa break ya, break dari trend resisten itu kalau memang benar-benar pengulangan seperti sebelumnya, yaitu estimasi di bulan Oktober. Jadi untuk lebih lanjut itu ada di video kemarin dan juga ada update untuk Solana. So ya, kita lihat untuk per hari ini aja ya, Fear and Greed Index ini udah balik ya. Kemarin kan di 30-an, sekarang udah balik naik ke 40-an teman-teman. Nih. Which is kemarin tuh sempat Fear ya. Fear ini sampai 31 terbawahnya, kemudian berangsur pulih kembali per hari ini. Karena memang market beranjak adanya pemantulan lah ya. Cuman yang menjadi concern adalah ini kan secara daily. Masih sama untuk pembahasan ini, pembahasan yang saya bahas di dua video yang lalu bahkan ya. Dia turun, grab liquidity naik ya. Minimal kita sekarang udah testing di SNR pertama ya di sekitar 55.800 sampai 56.800 dolar atau sekitar area itulah range untuk dia testing saat ini ya. Posisinya saat ini yang perlu kita perhatikan secara daily adalah dia udah bikin tail candle cukup panjang. Tinggal follow up-nya aja. Either memang dari area sini dia mampu break, retest, kemudian dia sideway dulu seperti ini, creating base before dia lanjut naik lagi, itu yang pertama ya. Atau dari area sini dia reject lagi teman-teman. Ya dia up, reject lagi ya. Kemudian di sini sideway lagi nih. Baru benar-benar mampu break, retest untuk lanjut naik lagi ya. Jadi intinya adalah walaupun dia reject ataupun break ya dari SNR ini dari 55.800 sampai 56.800 dolar, yang intinya adalah dia creating base dulu. Ya dia sideway dulu aja. Itu yang perlu kita lihat di minggu ini. Ya jadi kalau syarat itu terpenuhi, maka next weeknya kemungkinan besar kita akan testing di next SNR itu di sekitar 60.300 sampai di 61.500 dolar. Sekitar area itu tuh sangat possible untuk dites kembali sama si Bitcoin untuk next weeknya kalau memang syarat ini terpenuhi ya untuk secara daily. Untuk yang lainnya sih nggak ada update gimana karena memang Bitcoin masih di situ aja ya, pergerakannya nggak ada yang terlalu signifikan, tapi ya masih adanya peluang untuk dia reject ya dari SNR sekarang lanjut turun gitu ya, dan itu yang perlu diantisipasi sama teman-teman sekalian. Apakah memang untuk saat ini adalah salah satu best timing untuk DCA? Ya balik lagi, kalau memang teman-teman baru mau masuk di market ya, mungkin kemarin udah jual semua atau sisa sedikit banget ya, ini adalah untuk pertimbangan, apalagi altcoin gitu ya, bisa menjadi salah satu pertimbangan. Tapi balik lagi, untuk teman-teman yang baru mau masuk pun jangan all in ya, jangan all in. Mungkin teman-teman juga udah banyak lihat juga mungkin ya di TikTok atau apa, orang-orang nge-share, wah gua udah all in nih, contoh beli satu Avanza di koin A, di koin B, saya nggak sebut koinnya lah teman-teman ya. Udah jadi apa nih, jadi motor guys, jadi motor seharga 20-30 juta. Tadinya seharga Avanza mungkin ya, Avanza lama ya teman, mungkin di sekitar 180-200 juta ya, mungkin ya kurang lebih segituan lah ya, kita ibaratkan seperti itu aja. Jadi dari mobil jadi motor biasa lah ya, sekitar 20 jutaan. Itu banyak juga yang udah nge-share seperti itu. Jadi itu bisa menjadi salah satu pembelajaran, karena balik lagi ke depannya market tidak ada yang benar-benar tahu exactly 100% akan terjadi seperti apa. Yang kita bisa lihat adalah pergerakan reaction di market dan juga pergerakan sebelum-sebelumnya. Jadi ada kecenderungan atau kemungkinan seperti apa, dan kita bermain untuk probabilitasnya. Jadi itu sedikit reminder untuk teman-teman ya yang mau DCA ya, bisa dipertimbangkan sekali lagi, jangan all in. Dan untuk secara daily kurang lebih masih sama untuk pembahasannya seperti kemarin. Minimal untuk secara hourly pun ya, time frame 4 jam kita lihat di sini berangsur pulih, dan sekarang testing nih di EMA 21 time frame 4 jam. Jadi at least ketika memang dari area sini ya dia adanya up tapi cuma sekedar bikin tail candle nanti closing di bawah lagi ya, kemudian dia bertahap turun gini ya, ini adanya peluang untuk dia breakdown lagi, turun lagi sampai 51.000, 52.000. Itu masih peluang teman-teman, karena memang sekarang kita bisa lihat penguatan atau pemantulannya pun ini sudah bisa dikatakan cukup korektif nih, malah terbentuk seperti sebuah rising wedge. Jadi nanti walaupun dia break tapi closing di bawah, nah itu waspada
untuk penurunan lebih lanjut. Ya, jadi closing secara time frame 4 jam itu bisa dibilang cukup penting untuk si Bitcoin, dan ini adalah skenario buruknya bisa dia breakdown lagi. Oke. Dan kalau kita lihat untuk time frame yang lebih kecil seperti 1 jam, ini 1 hari, 1 jam salah klik teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini tuh ya. Memang dia sih shifting ya. Di sini ada shifting, ini kan adalah high sebelumnya. Kalau kita lihat di time frame 1 jamnya turun untuk retest, break high ya, tapi retest lagi ya, naik lagi ya. Di sini totally memang dia higher high higher low, tapi korektif banget. Jadi waspada sekali lagi untuk kecenderungan Bitcoin bisa turun lagi. Ya, turun lagi untuk ngetes beberapa area dulu deh secara time frame 1 jamnya. Ya di sini. Ya di sini beberapa kali di testing untuk mendapatkan reaksi ya di sekitar 53.900 sampai 54.750 dolar. Ya, untuk bawahnya tadi sama seperti area yang tadi saya mention. Ya, jadi palingan itu untuk si Bitcoin, yang nanyain Bitcoin update-nya gimana, ya so far masih seperti ini dan waspada untuk dia breakdown. AAV, update untuk AAV gimana? Masih sama seperti pembahasan saya terakhir kali bahas AAV itu sebentar guys. Nah ini ya, 12 hari yang lalu saya bahas AAV dan ini cukup bikin seneng sebenarnya kalau lihat chart AAV. Kenapa? Ini secara daily-nya dia kan sebelumnya ini sudah break ya. Dari falling wedge-nya dia break ya, bahkan lewatin dari high sebelumnya nih. Tuh, ya dari 111 dia sampai 118,4 dolar. And then retracement sayangnya memang keseret. Ya, keseret dalam karena Bitcoin. Ini testing bahkan sampai 76, berapa tadi? 76,4 lah dolar. Kemudian rebound tadi high-nya itu di 107,9. Jadi rebound-nya ini juga bisa dikatakan gak main-main ya untuk AAV. Ini ada satu indikasi yang cukup positif yang saya lihat di AAV. Di sini dari low point-nya ke high tide ya terakhir di sekitar mantul sekitar 41,3% teman-teman nih. AAV gila banget nih AAV. Mantulnya lagi strong-strongnya gitu. Jadi memang ini adanya indikasi cukup positif untuk AAV. Ya minimal kalau misalkan market benar-benar merestui, and then ya here we go. Maybe untuk AAV dari area sini selama dia udah mampu break kembali nih, ya at least dia bertahan di MA21 secara daily, kemudian dia break lagi dari 111 kurang lebih seperti ini. Ini possible untuk dia ngejar ke arah 129 130 dolar dan target maksimal di sekitar 172 178 dolar. Dimana itu adalah target maksimal kalau kita kemarin itu berbicara di dalam falling wedge-nya. Tapi kan ini breaknya kita geser ke sini. Ya jadi tetap aja kurang lebih nih nginjak di sekitar 168 sampai 178 dolar untuk target maksimalnya si AAV. Ya, jadi ini untuk perspektif secara daily masih sama karena terakhir kali drop yang signifikan karena keseret sama Bitcoin, Ethereum gitu ya. Kemarin itu mendapatkan reaction yang benar-benar strong untuk AAV gitu ya. Jadi hopefully market masih merestui untuk dia bisa di follow up, minimal dia testing lagi deh ke sekitar 129 130 dolar gitu. Kalau misalkan area itu di sini mampu di break juga, ya udah here we go, welcome back 170 dolar untuk AAV gitu ya. Bukan hal yang nggak mungkin. Ini kalau kita lihat untuk time frame 1 jamnya ini coba saya geser ya biar nggak terlalu rame. Di sini juga saya geser dan yap. Di sini sebenarnya dia udah break ya dari high sebelumnya di sini. Ini kan high sebelumnya nih. Ini udah break teman-teman. Break retest tapi balik lagi. Ini mantulnya pun korektif, kurang lebih sama. Tuh, sama Bitcoin dalam malah membuat rising wedge potensinya nih, peluangnya. Gitu ya. Makin lama makin mengkerucut. Jadi kalau nanti teman-teman lihat wah di sini dia bikin tail candle lagi, drop ya, bikin tail candle lagi drop, malah breakdown gitu ya. Nah, ini bisa diperhatikan untuk dia bisa kembali testing ke sekitar area 97 dolar, di mana ini tahanan 95 sampai 97 ini tahanan sebelumnya untuk dia lanjut naik gitu ya di area sini. Tapi kalau misalkan dia mengalami percepatan tren dan closing ya hourly-nya dia nggak bikin tail candle banyak, dia malah mampu closing bull candle sampai 116 115 dolar gitu ya. Ini retracement ini mungkin bisa dimanfaatkan. Jadi closingnya itu benar-benar perlu kita perhatikan untuk AAV ya di short termnya. Oke, jadi palingan itu untuk update si AAV yang nanya AAV dari higher to lower time frame, berikut juga dengan Bitcoin. Hopefully bisa terbantu dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.